teman-teman ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Akuntansi Utang. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutia Pangesti, NIM 14. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi utang. Yang pertama ada prosedur pencatatan utang. Prosedur pencatatan utang adalah prosedur di mana dimulainya mencatat utang yang terjadi. Yang kedua, prosedur pencatatan utang sistem pemrosesan transaksi pembelian. Nah, di sini transaksi pembelian ini bertujuan untuk mencatat semua kelengkapan dan kebutuhan dari pembelian. Yang kedua adalah sistem retur pembelian. Nah, ini sistem retur pembelian ini digunakan untuk mengembalikan barang kepada pemasok. Dari sistem retur pembelian ini ada tiga, ada empat. Yang pertama fungsi gudang, yang kedua fungsi pembelian, yang ketiga fungsi pengiriman, yang keempat fungsi akuntansi. Nah, di sini ada bagan. Yang pertama ada bagan pembelian, bagan pengiriman, dan bagian gudang. Di sini ada flowchart bagian pembelian, bagian pengiriman, bagian gudang. Nah, di sini ada juga bagian jurnal, bagian utang, bagian kartu persediaan. Kalian dapat melihatnya di PPT ya. Kemudian ada dokumen yang digunakan dalam sistem retur pembelian. Yang pertama adalah memo debit, yang kedua laporan pengiriman barang, dan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian ada tiga. Yang pertama jurnal retur pembelian atau penjualan umum, yang kedua kartu persediaan, yang ketiga kartu utang. Nah, ini adalah contoh dari memo debit dan ini contoh dari laporan pengiriman barang. Nah, jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian itu ada tiga. Yang pertama prosedur perintah retur pembelian, yang kedua prosedur pengiriman barang, yang ketiga prosedur pencatatan utang, yang ketiga terus ada unsur pengendalian internal. Ada tiga. Yang pertama organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang ketiga praktik yang sehat. Oke, halo teman-teman, saya Titin Faridatul, NIM 73, mahasiswi Universitas Jember. Pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini, saya mendapat bagian untuk menjelaskan mengenai prosedur pencatatan utang. Nah, dalam prosedur pencatatan utang itu, teman-teman, ada dua tipe, yaitu yang pertama menggunakan prosedur pencatatan Account Payable Procedure. Nah, dalam Account Payable Procedure ini terdapat dua dokumen yang digunakan. Dokumen apa saja? Yang pertama yaitu faktur dari pemasok. Nah, yang kedua, kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok atau tembusan pemberitahuan yang dikirim pemasok yang keterangan untuk pembayaran tersebut. Catatan akuntansi yang digunakan dalam Account Payable Procedure itu ada tiga. Yang pertama yaitu kartu utang, yang kedua jurnal pembelian, dan yang ketiga jurnal pengeluaran kas. Dalam kartu utang tentunya digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. Nah, yang kedua yaitu mengenai jurnal pembelian. Dalam jurnal pembelian itu tentunya untuk mencatat setiap transaksi pembelian. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lain. Nah, terus bagaimana dalam pencatatan utang yang dimaksud di SIA ini? Bagaimana runtutannya? Nah, pada saat faktur dari pemasok itu telah disetujui untuk dibayar, maka faktur yang kita dapat itu dicatat dalam jurnal pembelian. Informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang. Jadi dari faktur ke jurnal pembelian lalu diposting ke dalam kartu utang. Nah, setelah pada saat jumlah dalam faktur itu selesai dibayar, maka bukti transaksi berupa cek bisa berupa cek
itu dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Dan yang kedua, informasi dalam jurnal pengeluaran kas dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utang. Untuk mengenai bagannya, kalian bisa lihat ke dalam PPT yang sudah di-share oleh kelompok kami. Di situ sangat jelas terdapat faktur dari pemasok, kemudian dari jurnal pembelian, masuk ke kartu utang, gitu. Pencatatan transaksi timbulnya utang dan pencatatan transaksi pembayaran utang. Sudah sangat jelas, bisa dilihat. Nah, yang kedua yaitu tipe voucher payable procedure. Nah, dalam voucher payable procedure ini, dokumen yang digunakan itu ada bukti kas keluar. Nah, formulir ini mempunyai 3 fungsi. Jadi, bukti kas keluar itu punya 3 fungsi. Yang pertama, sebagai surat perintah. Surat perintah dari siapa untuk siapa? Nah, surat perintah ini digunakan oleh bagian kas untuk melakukan pengeluaran kas sesuai yang tercantum dalamnya. Nah, yang kedua, sebagai pemberitahuan kepada kreditur untuk melakukan pembayaran atau sebagai remittance advice. Nah, yang ketiga, sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan atau distribusi lain. Nah, catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable procedure ini adalah register bukti transaksi atau voucher register, register cek atau cek register. Nah, bagaimana prosedur dalam pencatatan utang dengan voucher payable procedure ini? Itu ada 2 tipe, teman-teman. Yang pertama yaitu one time voucher procedure dan yang kedua yaitu build up voucher procedure. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang one time voucher procedure. One time voucher procedure itu dibagi menjadi 2 bagian. Nah, tadi kan dari voucher payable procedure sudah dibagi menjadi 2, one time voucher procedure dan juga build up voucher procedure. Nah, di one time voucher procedure itu juga dibagi 2. Yang pertama, one time voucher procedure dengan dasar tunai atau cash basis. Dalam prosedur ini, faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya. Nah, jadi dari bagian akuntansi itu mendapat faktur dari pemasok. Habis itu faktur disimpan sampai menunggu jatuh temponya. Setelah itu membuat bukti kas keluar. Setelah jatuh tempo, terbitlah bukti kas keluar pada saat jatuh tempo. Terbitlah bukti kas keluar, lalu kas keluar itu masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Dan yang kemudian terdapat di situ ada 4 rangkap bukti kas keluar, itu ada fungsinya masing-masing. Yang pertama untuk arsip yaitu jurnal pengeluaran kas dikirim ke kreditur, dan yang kedua dan keempat itu diarsipkan. Yang kedua yaitu one time voucher prosedur dengan dasar waktu atau accrual basic. Dalam prosedur ini pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari pemasok langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang. Yang kemudian atas dasar dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam register bukti kas keluar. Kalau yang tadi yang pertama itu pencatatan pengeluaran penerbitan bukti kas keluarnya itu ditunggu sampai jatuh tempo, tapi pada one time voucher prosedur dengan dasar waktu ini langsung dilakukan pencatatan transaksi. Begitu oleh bagian utang. Nah, yang kedua yaitu mengenai bagan tentang one time voucher prosedur
dengan akrual basic itu bisa dilihat juga di sana sudah kita cantumkan, sudah kita siapkan semua bagan-bagannya lengkap, bisa dilihat masing-masing. Nah, sambil dicermati. Nah, itu mulai dari pertama faktur dari pemasok, kemudian dibuatkan bukti kas keluar, setelah itu terbitlah kas keluar, terus dilakukan pencatatan. Nah, itu sudah ada di sana. Jadi semua alurnya itu sudah kami cantumkan. Nah, yang terakhir mengenai build up voucher prosedur. Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu faktor pasok. Dalam prosedur ini, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu. Jadi, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu atau accrual basic. Di situ kalian juga bisa lihat sudah kita cantumkan bagannya. Mulai dari faktur dari pemasok, lalu dilakukan pencatatan faktur dalam bukti kas keluar, lalu terbitlah bukti kas keluar, kemudian arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu. Nah, bukti kas keluar yang diambil dari arsip pada saat dilakukan pembayaran itu lalu terdapat 3 rangkap bukti kas keluar yang kemudian terbitlah register bukti kas keluar pada saat pembayaran. Nah, untuk bukti kas keluar itu ada 3 rangkap dan itu dikirimkan ke bagian kasa pada saat bukti kas keluar jatuh tempo. Jadi cukup itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk bertanya dalam forum diskusi pada sister ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Octavia, NIM 83. Nah, di sini saya akan menyambung dari presentasi teman-teman saya sebelumnya, yakni tentang prosedur pencatatan utang dengan voucher payable prosedur. Nah, di sini saya akan membahas tentang build up voucher prosedur. Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu faktur pasok. Dalam prosedur ini, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu atau accrual basic. Nah, untuk flowchartnya dapat saya sajikan sebagai berikut. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang distribusi pembelian. Pada perusahaan kecil, pendebetan yang timbul dari transaksi pembelian terutama bersumber dari jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini untuk perusahaan kecil biasanya pendebetan yang timbul dari transaksi pembelian itu biasanya dari atau bersumber dari jurnal pengeluaran kas saja. Nah, kemudian untuk perusahaan besar, pendebetan yang timbul dari transaksi pembelian bersumber dari register bukti kas keluar atau voucher register, atau jurnal pembelian, atau juga dari distribusi faktur yang diterima dari pemasok. Nah, untuk selanjutnya pada perusahaan manufaktur, klasifikasinya yang umum digunakan untuk pendebetan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran bahan baku yang terdiri dari jenis bahan baku. Nah, bahan baku apa saja yang digunakan, jenisnya. Kemudian yang kedua ada produk yang menggunakan bahan baku tersebut. Yang ketiga kombinasi di antara keduanya. Nah, kemudian yang nomor 2 untuk suku cadang. Nah, untuk suku cadang ini jenis suku cadang apa sih yang digunakan? Kemudian yang ketiga untuk beban yang berasal dari pembelian jasa. Nah, ini terdiri dari menurut jenis beban,
Yang kedua, menurut fungsi atau pusat pertanggungjawaban beban. Yang ketiga, kombinasi jenis dan pusat pertanggungjawaban. Nah, untuk yang terakhir di sini saya akan membahas tentang metode distribusi pembelian. Nah, untuk metode distribusi pembelian ini ada 5. Yang pertama, metode jurnal berkolom atau metode spreadsheet. Kemudian yang kedua ada metode akun berkolom. Yang ketiga ada metode akun tunggal atau unit account method. Dan yang keempat, metode tiket tunggal atau unit tiket method. Dan yang terakhir ada metode distribusi dengan komputer. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan untuk kelompok 6. Nah, untuk pertanyaan dapat disampaikan pada forum diskusi yang telah disediakan oleh Bu Linda di e-learning. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.